Memang dalam beberapa bulan ini yang saya ketahui memang Clara Gopa saat ini memang ada diduga ya, maksudnya chat-chat atau teror-teror yang menjerumus ke pidana. Nah, cuman saya sampaikan ke Bang Niko sebagai kuasa hukum Clara Gopa, nanti akan ditindaklanjuti ke polisi. Jadi sini biar semuanya jelas, biar nanti disampaikan oleh Bang Niko Gili-Gili bagaimana proses yang menimpa saat ini Clara Gopa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Terima kasih untuk rekan-rekan wartawan. Ya, terima kasih untuk rekan-rekan wartawan. Selamat sore untuk rekan-rekan wartawan semuanya. Saya ditunjuk sebagai kuasa hukum Clara Gopa bersama Bang Ferry Kili-Kili. Nah, kami melihat bahwa di dalam beberapa hari kemarin ada teror, ada ancaman terhadap Clara Gopa, baik melalui Instagramnya maupun melalui WhatsApp. Dan akibat teror yang dilakukan oleh oknum yang kami tidak tahu siapa, sampai saat ini kami belum tahu siapa itu, akhirnya Clara Gopa harus dibawa ke rumah sakit Royal Grogol. Dan ini sangat mengganggu sekali. Oleh sebab itu kami akan melakukan tindakan hukum lebih lanjut lagi, di mana kami akan melapor ke Polda Metro Jaya karena ini sesuai dengan Undang-Undang ITE nomor 45B dan juga Undang-Undang ITE nomor 29, di mana barang siapa tidak dengan sengaja dan tidak mempunyai hak mengancam, mengirim media elektronik, mengancam pribadi seseorang, itu akan diancam hukuman pidana penjara selama 4 tahun, denda 750 juta. Jadi akibat perbuatan teror yang dilakukan oleh oknum yang tidak dikenal ini, maka kami akan segera melapor kepada polisi, dan saya berharap supaya polisi dapat mengusut tuntas kasus ini. Karena akibat perbuatannya saat ini Clara Gopa sedang terbaring sakit, dan saya juga tidak tahu keberadaannya di mana, yang tahu manajernya. Saya cuma tahu melalui videocon kemarin, dan saya melihat bahwa kondisinya sangat prihatin sekali. Jadi dia teror bukan cuma melalui media elektronik, tetapi dia teror juga melalui mistik. Jadi disantet. Clara Gopa sampai gores-gores tangannya nggak sadar. Ini luka semua ini tangannya. Dan kemarin melalui informasi dari Mas Sony sempat panggil Ustadz untuk didoakan ya. Ustadz mendoakan Clara Gopa, dan saat ini kondisinya masih terbaring lemas. Saya kira itu informasi yang ingin saya sampaikan. Mungkin Bang Ferry mau menambah sedikit. Selamat sore semuanya rekan-rekan wartawan. Saya hanya mengingatkan bagi yang menteror, mengancam. Saya mengingatkan keras. Kamu baru mengancam, kami sudah pernah lewati itu. Jadi saya ingatkan, hati-hati kamu. Dan ini tetap proses hukum yang berjalan. Kamu hati-hati aja. Cukup itu aja. Mungkin tepatnya kapan nanti waktunya, dan berapa kali Clara mendapatkan teror tersebut, Pak? Sudah berulang kali. Sebetulnya kasus ini sudah cukup lama ya Mas Sony ya. Yang saya dengar informasi dari Mas Sony sudah sekitar 3 bulan yang lalu ya. 3 bulan yang lalu dia diteror, dan puncaknya kemarin mungkin karena Mbak Clara ini sudah nggak tahan dengan terornya dia, akhirnya mengganggu psikisnya dia, mentalnya dia juga jatuh. Akhirnya dia pingsan dan dibawa ke rumah sakit Royal Grogol kemarin. Mas Sony, memang Mbak Clara sendiri punya lawan atau musuh Ya. selama ini? Memang selama ini saya menangani dari awal si Clara Gopa
alhamdulillah sampai saat ini tidak ada lawan ya, tidak ada musuh, karena bersama teman-teman artis, bersama teman-teman penyanyi itu pun fan-fan aja. Yang saya tahu, karena Mbak Clara dekat sama siapapun saya pasti tahu. Jadi saya pun juga mikir ini yang melakukan ini siapa, itu pun saya juga lagi melakukan. Makanya saya melaporkan sama Bang Eko supaya bisa ditindaklanjuti siapa yang pelakunya ini. Teror sendiri apa terornya? Terornya sendiri ada bentuk ancaman. Ancamannya apa Mas? Ya, ini mungkin bisa disampaikan sama Bang Eko karena ada bukti-buktinya. Ancamannya itu memang sudah sampai ke arah pidana ya, jadi dibunuh, disantet, ada kata-kata kamu kembali atau saya jemput paksa kan gitu. Kalau nggak gitu, kalau kamu nggak kembali atau kamu tiada kan gitu. Bukti-buktinya chat di Instagram, ada juga melalui WhatsApp juga. Jadi kita sudah kumpulin semua buktinya ini untuk kita akan segera laporkan ke Polda Metro Jaya. Ini bukti-bukti nih dia chat. Ini kita udah sebagian kita kumpulkan bukti-bukti. Jadi seperti ini. Dibaca aja. Kembalilah sama aku pernah tidak menyakitimu, aku cuma ingin kamu kembali denganku. Yang kedua ini, yang kedua, selamat malam Clara Gopa yang cantik, masih mau terus melangkah menghindari saya atau mau menyerahkan diri kepada saya. Apakah kamu pernah mengingat kata-kata ini? Jika kamu tidak dengan sama lebih baik, kamu tiada. Jika kamu tidak dengan saya, lebih baik kamu tiada. Jika kamu mengingat, kamu pasti paham apa yang harus kamu lakukan saat ini. Aku sudah malas berbahasa basi. Siapapun di belakang kamu, aku tidak takut. Hukum kebal buat aku. Tolong kamu pikirkan kembali apa yang harus kamu lakukan terhadap saya. Ini baru 2 hari yang lalu. Jadi pengancaman ini baru sebenarnya banyak. Jadi tinggal nanti kita laporkan ke Baniku untuk kita bawa ke Polres Jogja. Berarti ada kemungkinan ini soal asmara ya? Iya. Dari kata-katanya gitu. Kemungkinan. Cuman saya rasa yang saya ketahui dari awal saya membawa Clara Gopa di dunia entertainment itu sampai saat ini Clara Gopa belum ada maksudnya yang ibaratkan terikat dengan teman-teman yang lain atau kenal sama orang-orang yang sekiranya orang itu kepingin memiliki, itu belum ada yang saya tahu ya, karena kalau gerakan apa dia pasti saya tahu dan paham. Ini kok rencana melaporkan kapan? Minggu depan mungkin hari Kamis atau hari Jumat kita akan segera laporkan ini. Itu pasal yang disangkakan 27 ayat 1 ayat 2? Pasal 29 Undang-Undang ITE dan pasal 45B Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Berarti bukan Bang, siapa yang dilaporkan Bang? Ya, Itu sudah tahu siapa yang dilaporkan. kami hanya melaporkan sesuai dengan akun ini dan ada 3 nomor, tapi sampai hari ini kami hubungi nggak bisa tersambung. Karena kan sudah ada nomor teleponnya, mungkin dari pihak Polda kan Bisa melacak. Kami berharap supaya dari pihak Polda bisa mengusut tuntas perkara ini, bisa melacak sehingga pelaku ini bisa ditemukan. Sorry? Ya, bukti-bukti memar, ada sayatan, itu semuanya ada fotonya. Nanti kita ini, karena kita belum sempat di ini ya, di print. Ya, kita belum sempat print. Soal dikirim tadi yang dibilang dari ya. ini apa aja sudah ada yang dirasa. Jadi gini,
dengan adanya di luar cat teror ini, yang saya ketahui itu beberapa hari ini memang Clara Copa menjelang maghrib itu sudah berbeda. Jadi sudah sakit perut, kayak seperti dihantam, terus sudah nggak sadarkan diri. Terus kemarin waktu awal nggak sadarkan diri, saya bawa ke rumah sakit Royal Bogor. Itu pun dokter bilang, saya bilang sama dokternya, dok ini sakit apa? Dokternya bilang, oh ini non medis. Dokternya bilang, ada suratnya non medis. Terus saya bilang, terus ini gimana dok? Nggak apa-apa, mungkin kecapean saja. Jadi kita kasih buat penenang aja dulu, setelah di rumah sakit, baru besok bisa kembali. Jadi sore saya bawa ke rumah sakit, pas maghrib ini saya bawa ke rumah sakit, jam 10 Clara Copa udah sadar. Malam itu pun saya bawakan ke luar kota. Saya bawa ke luar kota, saya amankan di sana. Ternyata di sana makin parah setiap menjelang maghrib sampai jam 8 jam 9. Geraknya itu sudah bukan gerakan manusia, sudah mau bunuh diri, pergi sayap, terus saya panggilan Pak Kiai bilang memang benar, terus diobati Pak Kiai, alhamdulillah malam itu sadar. Jadi saya bilang tolong dipantau terus Pak Kiai. Oh iya, kan saya terus koordinasi dengan Pak Niko, karena posisi Pak Niko tidak di Jakarta, karena Pak Niko ada di luar kota. Jadi saya koordinasi terus bagaimana ini kondisinya. Jangan sampai karena saya lihat dari bahasanya teror ini, dia selalu mengancam terus, selalu seakan-akan menghabisi gitu, secara pelan-pelan ya gitu. Jadi saya bilang sama Pak Niko, kita proses cepat supaya pelaku ini biar nggak sampai kemana-mana gitu. Bang, ini kan kayaknya Ismara ya. Pernah nggak sih Clara sendiri cerita atau cerita gitu soal mungkin ada orang yang dekat sama dia gitu? Ya memang selama Clara Copa sama saya kan kurang lebih 6 tahun saya sudah menangani Clara Copa. Mulai dari awal saya menangani Clara Copa pertama sampai di Semangka sampai sekarang, itu pun saya belum pernah dia curhat sama saya. Tapi saya juga belum pernah melihat ada seseorang yang dekat sekali, itu belum pernah. Dia mungkin selo, ya mungkin teman makan gitu aja ya. Maksudnya kalau ngajak dinner pasti sama saya Mas Sony ikut. Oke. Tapi untuk terikat atau mengikat itu tidak ada. Mas Sony, dengan adanya begini, ini kan baru ya? Iya. Sempat Mas Sony sendiri bertanya sama Clara ini? Kalau saya karena tidak ada dugaan Clara dekat sama orang, ya saya nggak tanya. Jadi cuman yang saya pikirkan kita menemukan dulu orang ini siapa. Kalau mau orang ini ketemu pelakunya, pasti saya tahu. Oh kamu, saya bilang gitu. Karena mungkin selama saya megang Clara Copa, mungkin saya kenal kan gitu, karena saya 24 jam hampir sama Clara Copa kan. Seperti itu. Mas, tapi udah sebut belum Clara Copa menyebut beberapa nama kan kayaknya lingkaran tapi kan? Iya, sampai saat ini belum. Itu pun yang saya tahu ya, itu belum sampai saat ini. Cuman mungkin ya Clara Copa sendiri yang mengatakan. Tapi kalau umpamanya pelakunya ada, kan kita bisa temukan sama Clara Copa. Makanya saya bilang, sampaikan sama Niko bahwa ini orang ini ketemu dulu. Karena apa? Karena pelaku ini sudah masang orang di area apartemen. Gitu. Jadi dia pasang orang di apartemen untuk mengintai Clara Copa. Ini masih kita meraba. Saya dengan Niko masih meraba siapa pelaku. Kalau umpamanya ada di sekitar kita, ya pasti kan kita tahu siapa dia. Tapi kita masih menduga sekarang, atau ada kerjasama dengan asistennya Clara Copa. Setiap kita melangkah kemana, dia tahu. Setiap kita kemana pun dia tahu. Nah itu pun mungkin kita masih meraba
siapa orang terdekat yang kerjasama dengan orang ini atau orang ini masang orang di lokasi-lokasi terdekat. Kenapa laporannya sampai minggu depan? Kita menunggu Clara Goppa dalam keadaan kondisi yang fit karena saat ini dia sedang sakit. Bahkan rencana dia mesti hadir di sini juga, tapi nggak bisa karena kondisinya lagi lemas, betul-betul nggak bisa bangun. Makanya itu kita tunggu sampai dia sudah stabil, baru kita buat laporan polisi. Saya harap supaya polisi bergerak cepat karena Clara juga saat ini sedang mempersiapkan diri untuk syuting layar lebar bulan September, Rukia 2. Apalagi dia sebagai pemeran utama nanti. Makanya itu semestinya fisik dia itu harus stabil karena syuting film di bulan September ini kan panjang. Itu yang saya tangkap dari Mas Sony ya. Terima kasih. Ya, sama-sama.